Baiklah, di sini sudah ada 3 jenis batuan yang berbeda. Ini adalah batu yang pertama, batu yang kedua, dan juga batu yang ketiga. Di sini saya akan memberi sedikit tetesan larutan HCl kepada batu yang pertama. Pada batu pertama, apabila ditetesi dengan larutan HCl, tidak ada perubahan warna ataupun bentuk. Selanjutnya, kita akan memberi tetesan kepada batu yang kedua dengan larutan yang sama, yaitu larutan HCl. Bisa dilihat pada batu kedua ini ada buih-buih berwarna putih dan dapat memberikan perubahan warna pada batu tersebut. Selanjutnya, batu yang ketiga bisa dilihat ada timbul buih-buih putih dan dapat larut pada batu yang ketiga ini. Dapat disimpulkan bahwa ketiga batu yang hanya tetap adalah batuan yang pertama ini, Dan ini adalah batuan kali. Selanjutnya, pada batu yang kedua dan batu yang ketiga, ini adalah batuan buatan yang apabila diberi tetesan larutan HCl akan dapat merubah warna batu tersebut. Dan ini disebut dengan batuan sedimen. Selanjutnya kita akan mengklasifikasi batuan. Perhatikan gambar berikut dan contoh-contoh batuan yang tersedia di gambar tersebut. Di sini ada batu apung, obsidian, granit, basal, diorit, andesit, gabbro, dan liparit. Batuan beku. Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk karena proses pembentuknya terjadi dari magma yang telah mengalami pendinginan ataupun pembekuan. Umumnya batuan ini berada di dalam kerak bumi. Berdasarkan cara terbentuknya, batuan beku dibagi menjadi 3 macam, yaitu intrusif, ekstrusif, dan hypabisal. Terdapat contoh batuan beku. Yang pertama, granit. Kegunaan dari batu granit ini sebagai bahan industri bangunan, ornamen, lempengan ubin, dan sebagainya. Kemudian ada batu basal. Batu basal digunakan untuk sebagai bahan bangunan rumah, jalan, dan sebagainya. Selanjutnya ada batu peridotit, dasil, andesit, gabbro, diorit. Yang kedua ada batuan metamorf. Batuan metamorf ataupun malihan merupakan jenis batuan yang berasal dari batuan sedimen dan batuan beku. Batuan ini merupakan hasil transformasi dari suatu tipe batuan yang sudah ada sebelumnya, atau biasa disebut dengan metamorfosis. Proses pembentukan batuan ini berasal dari batuan yang sudah ada sebelumnya, yaitu protolit. Batuan ini akan mengalami perubahan kimia ataupun fisika yang cukup besar. Pasalnya, protolit atau batuan asal akan dikenai panas lebih dari 150 derajat Celcius. Di sini ada beberapa contoh batuan metamorf. Terdapat beberapa contoh batuan metamorf, di antaranya ada batu marmer. Adapun kegunaan dari batu marmer adalah sebagai aransemen bangunan, lantai, dan juga dinding. Contoh lainnya ada batu sabak,
batu sekis, batu kuarsit, batu filit, batu milonit, batu tanduk, dan batu genes. Selanjutnya adalah batuan sedimen. Batuan sedimen adalah jenis batuan yang terbentuk di atas permukaan bumi dan terjadi proses pembekuan pada suhu tekanan udara rendah. Batuan ini merupakan batuan yang sudah ada sebelumnya dan terkena berbagai jenis pelapukan. Hasil dari proses pelapukan dan erosi tersebutlah mengendap di dalam cekungan dan menjadi satu. Seiring berjalannya waktu, kumpulan endapan tersebut menjadi sebuah batu yang baru. Berdasarkan proses pembentukannya, batuan sedimen dibedakan menjadi 4 jenis. Ada batuan sedimen klasik, batuan sedimen biokimia, batuan sedimen kimia, dan batuan sedimen vulkanik. Terdapat beberapa contoh batuan sedimen. Ada batu konglomerat. Batu ini kegunaannya adalah sebagai bahan bangunan. Contoh lain dari batuan sedimen ada batu rijang, batu breksi, batu gamping, batu lumpur, gerewa, dan batu pasir.